Selamat malam, berjumpa kembali dengan saya Andi Prakasadi pada mata kuliah Film dan Animasi 1 di Universitas Telkom untuk program studi D3 Komputer Grafis dan S1 Desain Grafis. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan tentang efek dan preset yang ada di dalam After Effects ya. Yang mana After Effects ini software bantu yang digunakan dalam mata kuliah Film dan Animasi 1 selain yang sudah kita bahas bersama yaitu penggunaan software Corel Motion Studio. Nah, di dalam efek dan preset di After Effects CS6 di sini nanti dapat digunakan untuk memberikan efek-efek yang bisa ditampilkan di dalam suatu video. Selain itu juga ada preset yang bisa kita gunakan seandainya saja kita ingin menggunakan efek tersebut ya. Nah, efek preset di sini nanti bisa digunakan ketika kita pengen memberikan efek teks ya, menampilkan efek teks di dalam After Effects untuk tampilan-tampilannya. Baik, itu yang akan saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini di dalam mata kuliah Film dan Animasi 1. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami, mudah dimengerti, mudah dicoba, sehingga bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat. Langsung saja kita lanjutkan pembahasannya. Selamat mengikuti, selamat menyaksikan. Jangan lupa presensi agar kehadiran Anda di dalam mata kuliah malam hari ini, pada kuliah malam hari ini, tercatat di Siakap. Baik, setelah kita buka After Effects-nya, di dalam After Effects ini nanti akan tampil seperti yang sudah ada ya. Seperti yang sudah ada, seperti ini. Nah, kemudian di sini nanti kita bisa klik kanan ya, klik kanan pada project panelnya, kemudian kita buat komposisi baru dulu. Ya. Kemudian komposisinya di sini saya gunakan custom. Ya. Jadi supaya tidak terlalu besar hasilnya. Kemudian kalau sudah untuk aspek rasionya per pixel, kemudian untuk frame rate-nya saya gunakan 30 frame saja ya. 30 frame per second, kemudian untuk durasinya tidak usah terlalu panjang, di sini saya tentukan durasinya 10 second saja ya. 5 aja lah. Ya, 5 second saja. Nah, kalau sudah tinggal di OK. Nah, nanti setelah di OK, di sini akan muncul satu tampilan ya, tampilan seperti ini di dalam After Effects ya. Kemudian nanti dari tampilannya di situ, ini Anda bisa import ya, import klipnya ya. Nah, import klipnya, kemudian nanti tinggal diarahkan ke dalam folder yang memiliki video ya, yang ingin digunakan dalam pengaturannya. Baik, di sini saya coba untuk gunakan satu klip di FA2 ya. FA2 atau FV2 ya. Dan terkorak. Oh, FV2. Ya, ini klip yang sudah saya gunakan sebelumnya ya. Jadi di dalam klipnya di sini nanti tampilannya kalau pengen dilihat di double klik aja nanti akan terbuka satu monitor untuk klip yang dipilih. Kalau sudah tinggal kita play ya. Nah, ini tampilan dari klipnya atau klip yang saya masukkan di dalam After Effects ya. Itu kemudian nanti tinggal kalau pengen menggunakan yang lain ya tinggal dimasukkan aja ya. File misalkan saja di sini saya gunakan di FA2 ya yang kemarin ya, ini video footage ini misalkan ya, green screen-nya ya. Nah, kalau sudah kemudian tinggal kita masukkan ya klip-klip yang ingin kita berikan efek, tinggal kita masukkan. Yang pertama di sini ada ini ya, miskitnya ya, video miskit. Kalau sudah video miskit tersebut tinggal ditekan S seandainya ingin diubah skalanya ya.
Kemudian kalau sudah kita ubah skalanya, yang berikutnya tinggal kita tentukan penambahan efeknya ya. Nah, untuk menambahkan efek di dalam After Effects di sini nanti kita bisa menggunakan menu efek ya. Seperti yang Anda lihat di dalam menu efek di sini ada nama-nama efek yang tidak bisa dipilih ya, atau disable. Ini dikarenakan kita belum menentukan klip yang ingin kita berikan efeknya. Jadi aktifnya masih di skala, tidak di klipnya ya, tidak di layernya. Jadi masih di skala atau di pengaturan klipnya ya, pengaturan motion klipnya, sehingga di sini nanti tidak bisa muncul efeknya ya. Jadi ini diklik aja, dipastikan diklik lagi. Nah, kalau sudah kita buka efek, nanti dari sini akan muncul beberapa efek yang sudah terlihat sekarang. Nah, ini ada efek kontrol atau tekan F3. Ini untuk menampilkan jendela efek kontrol, pengaturan efeknya ya, atau pengontrol efeknya. Nah, kalau misalkan saja di sini saya membalik ke project Windows-nya atau project panelnya gimana? Di atas ini ada scroll bar ya. Nah, ini di atasnya persis ini ada scroll bar, digulung aja ke kanan. Nah, ini digulung ke kanan, nanti akan ke kiri ya, sorry, ke kiri, ke kanan ke kiri, ini untuk mengaktifkan projectnya ataupun mengaktifkan efek kontrolnya. Nah, kalau sudah kita buka efek kontrol, yang berikutnya kita tinggal berikan ya, kita tinggal berikan dari menu efek. Kemudian kita pilih efek apa yang ingin ditambahkan ya. Jadi di dalam efeknya ini seperti ada blur and sharpen, ini seperti yang ada di dalam Photoshop ya. Blur and sharpen ini untuk memburamkan ya, memburamkan suatu klip. Jadi di dalam memburamkan di sini ada bilateral blur, ada box blur, ada kamera lens blur dan macam-macamnya ya. Ada directional blur di sini sama dengan motion blur kalau kita menggunakan Photoshop ya. Kemudian ada Gaussian blur, ada radial blur, ini juga ada di Photoshop, ada sharpen ya. Matte blur juga ada di Photoshop. Jadi saya kira dengan ini tidak asing ya. Sangat familiar di dalam perintah-perintahnya, karena kalau di Stekom itu untuk Photoshop sudah dibahas cukup banyak ya. Jadi saya kira dengan efek-efek ini nggak akan asing ya. Nah, seperti ada Gaussian blur ini dapat digunakan untuk memburamkan objeknya ya. Jadi di sini nanti kalau kita atur blurriness ini untuk menentukan objek ini buram atau tidak ya. Nah, ketika kita pengen mengatur animasi dari suatu efek ya, ingin mengatur animasi dari suatu efek, di sini nanti kita bisa menentukan dari tanda ininya ya, apa namanya itu, stopwatch-nya. Jadi stopwatch-nya ini tinggal diklik. Ini berarti nanti di dalam efek ini sudah ada keyframe. Nah, untuk melihat keyframe-nya di mana? Untuk melihat keyframe-nya di sini nanti kita harus mengatur dari timeline ya. Dari timeline di dalam layernya ini diklik tanda panahnya, kemudian nanti di sini ada efek. Nah, efek ini tinggal diklik tanda panahnya, ada Gaussian blur, diklik tanda panahnya, nah di sini sudah ada keyframe. Pada blurriness ya. Itu. Berarti ini adalah penentuan titik awal nilai dari blurriness-nya ya. Jadi kalau nilainya 0 berarti titik awalnya ini diatur tidak blur ya. Kemudian kalau sudah tinggal kita geser ya, sampai mana ini, misalkan sampai sini ya. Itu. Tidak pengen blur ya. Sampai sini tidak pengen blur, tetap seperti awal. Nah, karena di sini tidak pengen blur, maka nanti ini harus ditambahkan keyframe lagi di sini. Dengan nilai yang sama dengan keyframe pertama ya. Nah, untuk menambahkan di dalam posisi frame-nya ini dengan nilai yang sama seperti yang ada di dalam keyframe pertama, maka tinggal kita klik di dalam efeknya nih ya. Ini ada penandaan add or remove ya. Nah, ini tinggal kita klik aja. Kalau awalnya tidak ada keyframe, maka fungsinya ini untuk menambah
ya, menambah keyframe atau add keyframe. Tapi kalau di sini sudah ada keyframe, ya, maka ketika kita klik nanti untuk menghilangkan keyframe, ya. Tuh. Berpindah dari keyframe pertama ke keyframe selanjutnya kita bisa klik dari ini, ya. Nah, tuh. Selanjutnya itu bisa berada sebelumnya atau sesudahnya, ya. Nah, kalau sudah kemudian sampai dengan ini nanti ngeblur, ya. Berapa frame ini? Kurang lebihnya sekitar 10 frame lah, ya. Ini pengennya langsung ngeblur. Nah, untuk mengatur supaya sampai sininya nanti langsung ngeblur, maka di dalam blurless-nya ini kita naikkan nilainya secara otomatis. Dari sini bisa, dari timeline ini bisa. Ini sebenarnya hanya untuk melihat keyframe ya, karena atau menambah keyframe ya, karena nanti di sini pengaturannya dari efek kontrol ini juga bisa. Ya. Tapi kalau seandainya saja di dalam bagiannya ini tidak ingin ditampilkan efek kontrol, tapi pengen ditampilkan project panel. Ngaturnya di sini ya boleh, silahkan. Ada dua pilihan, dari efek kontrol bisa, dari timeline bisa. Ya. Nah ini tinggal diatur aja. Duh. Maka nanti secara otomatis jalannya ini dari keyframe pertama ke kedua ini tidak ada perubahan. Ya. Nah ini masih jelas sekali. Nah baru nanti setelah itu berubah. Nah sampai ini baru berubah. Duh. Sampai sini tambah blur misalkan. Ya dinaikkan aja nilainya langsung. Ya. Gitu. Nah posisi blur ini sampai dengan sini misalkan. Boleh. Ya. Jadi tinggal ditambah keyframe saja karena posisinya sama ya. Baru setelah itu menurun menjadi jelas ya. Nah ini tinggal diturunkan. Nah ini untuk menambahkan efek dan mengatur efeknya. Menambahkan efek, mengatur efek, dan menganimasikan efek. Ya. Nah ini untuk pengaturan. Kalau sudah ditutup nggak apa-apa. Kalau nggak ditutup ya boleh. Tergantung. Ya tergantung pengennya gimana. Nah kalau sudah saya masukkan, saya aktifkan ke jendela project lagi. Nah dari jendela project di sini saya masukkan clouds. Cloud sebagai background. Ya. Kemudian setelah itu saya ingin menghilangkan, ya, menghilangkan background warna hijau di dalam miskitnya supaya kelihatannya nanti atau yang kelihatan backgroundnya itu adalah awan. Ya. Nah untuk mengatur itu di sini nanti kita tinggal tentukan saja. Ya. Kita tinggal tentukan saja untuk pengaturannya di sini nanti. Jadi kita klik pada miskitnya, ya. Kemudian kalau sudah, ini saya invisible lagi, tadi saya invisible ya, saya visible lagi. Nah kalau sudah, nanti untuk menghilangkan background hijaunya di sini, kita tinggal menentukan dari menu effect ya. Kita tinggal menentukan dari menu effect, kemudian kita pilih keying. Nah keying ini fungsinya adalah untuk memberikan efek ya, untuk memberikan efek menghilangkan background atau efek sebenarnya itu fungsinya adalah efek untuk memilih suatu warna ya. Efek untuk memilih suatu warna. Jadi key color ini sebenarnya ya. Keying ini adalah key color. Jadi di dalam key color di sini ada di dalam keying ya, di sini ada key color, kemudian ada color key, ada color range, ada different match, ada extract, ada inner dan lain sebagainya ya. Ini semua fungsinya sama, memilih satu efek. Ya. Itu. Jadi misalkan saja color key, maka nanti kalau color key di sini, ini kita tinggal tentukan key colornya. Yang mau dipilih yang mana, yang putih. Ya ini tinggal diklik aja ya. Pipet ya, atau color pickernya ya. Color pickernya ini tinggal kita klik, kemudian tinggal kita pilih. Maka pada bagian warna putih ini yang saya klik, yang senada, itu hilang. Ya. Ini hilang. Saya pilih yang hitam, ya, diklik aja. Nah ini yang senada hilang. Ya. Itu.
Nah, terus kalau ini juga hitam kok nggak hilang tuh ya, hitamnya di sini karena tidak sama ya, kepekatannya itu nggak sama. Nah, untuk mengatur kepekatan warna dari objek yang dipilih, di sini nanti kita bisa menggunakan color tolerance. Ya. Nah ini sama-sama hitam ya, hilang. Nah, yang hitam ini hilang semua, ya. Termasuk yang tidak dipilih, ya. Yang tidak dipilih mana? Ini, ya. Stetoskopnya, kemudian celana dokternya ini juga dokternya ya, ini juga hilang. Gitu. Semua warna yang senada akan hilang, ya. Nah, ini untuk key color, ya. Sama ya. Key color, color range, kemudian key light, kemudian lumake dan lain sebagainya sama, ya. Gitu. Nah, kalau mau dianimasikan ya tinggal kita atur aja key colornya ya, klik. Kemudian sampai sini nanti hilang warnanya, ya. Nah, ini tinggal dinaikkan, ya, full. Ya, maka nanti yang akan menjadi background itu, ya. Nah, sekarang kita jalankan. Nah, ya. Nah, semua yang berwarna hitam hilang. Ya. Kalau mau diganti warna bisa, tinggal diklik aja ini color pickernya ya. Color pickernya tinggal kita klik, kemudian diklik ini. Nah, ya. Color tolerance-nya tinggal dinaikkan. Ya, toleransi warna yang mau dihilangkan ini sampai berapa persen? Nah, itu di dalam pengaturan pembuatannya ya. Etins, ketebalan tepinya ya, ini juga bisa kita atur. Kalau bagian warna hijaunya ini masih kelihatan. Kemudian feeder ini dibuat lebih transparan pada tepi-tepinya ya. Nah, ini kalau misalkan saja etinsnya ini besar ya, atau ada, bagian tepinya ini nanti akan dibuat transparan ya. Nah, jadi nggak kelihatan seperti potongan, ya kelihatan menyatu dengan background. Ini pun di dalam Photoshop juga ada ya feeder. Nah, kalau sudah tinggal dijalankan, maka nanti akan tampil. Nah, ini ya, backgroundnya berwarna. Nah, ini hijaunya kelihatan nih kalau ini jadi blur ya. Nah, itu untuk pengaturan penambahan efek. Jadi di dalam satu klip ini bisa diberikan banyak efek ke dalam klipnya ya. Gitu. Ke dalam klipnya nanti bisa dimasukkan banyak efek sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Mau dibuat hitam putih, ya, black and white, maka tinggal kita masukkan aja efek. Ya. Kemudian kita pilih untuk pengaturan warna itu berarti color correction. Ya. Ini. Ya. Color correction, kemudian kita tinggal pilih aja ada color balance, ya, ada desaturate ada nggak di Photoshop kan desaturate ya. Kalau nggak ada bisa pilih black and white ya. Nah, kalau sudah di dalam pengaturannya nanti di sini tinggal kita tentukan aja black and white-nya seperti apa. Lebih dominan ke hitam, lebih dominan ke putih ya, atau bagaimana? Nah, ini kita tinggal tentukan. Nah, kalau di dalam pengaturannya ini ternyata kok rusak ya, nilai awalnya berapa ini? Waduh, lupa saya nilai awalnya ya. Misalkan udah diatur-atur begini, lupa nilai awal. Ini tadi mau saya kembalikan normal, tapi berapa ya nilai-nilainya? Nah, kalau seperti itu, berarti nanti kita tinggal klik reset. Nah, ya, ini. Tint ini untuk memberikan kesan ya. Jadi kalau misalkan saja kita berikan ini ya, nanti kita bisa menentukan lebih condong ke warna yang dipilih atau pengen ke warna yang tidak dipilih ya. Nah, ini bisa kita atur di dalam penentuannya.
Yellow-nya ya, orange-nya, yellow-nya kurangi, misalkan. Bisa saja ya. Ini reset kembali ke normal lagi ya. Nah, itu kalau kita pengen menentukan pembuatannya. Tim diaktifkan, kemudian kita pilih warna, maka nanti monokromnya ini enggak hitam putih tapi sesuai dengan pin yang kita tentukan ya. Biru misalkan ya. Nah, ini nanti akan berubah. Ya, ini kalau pengen dibuat monokrom tidak hitam dan putih ya. Ini. Nah, condongnya ke biru ya. Atau mau dibuat ke warna yang ini ya, kita klik aja color picker ya. Sorry. Color picker-nya kita klik, kemudian kita klik di sini. Nah, udah ya. Kalau picker-nya diklik di sini. Ya. Nah, ini untuk memberikan efek. Ya. Memberikan efek, mengatur, dan menganimasikan. Nah, kalau pengen dihapus gimana? Kalau pengen dihapus ya tinggal di delete aja. Ya. Di delete. Kalau pengen di invisible, tidak diaktifkan ya selama proses. Jadi misalkan dengan efek atau tanpa efek ini gimana sih? Di invisible-nya di sini ya, ada simbol FX. Nah, simbol efek ini untuk menginvisible atau memvisible efeknya. Jadi kalau ini saya invisible, efeknya tidak kelihatan ya. Maka nanti yang terjadi, efeknya tidak berjalan. Blur and sharpen-nya tidak ada. Nah, ini. Yang ada hanya keying, color key ya. Tapi kalau ini saya aktifkan, maka blur and sharpen-nya nanti akan jalan. Atau akan diimplementasikan ke dalam klipnya. Nah, ini contoh dari keying ya. Nggak pengen pakai keying ya, nggak pengen pakai blur ya, dihapus saja blur. Nah, keying saja. Kemudian yang berikutnya ada efek generate ya. Generate di sini untuk efek-efek yang bisa mengatur sendiri pergerakannya ya. Ini sebagai generator efek ya. Efek yang mempunyai generator untuk mengatur sendiri pergerakannya ya. Nah, di dalam efek generate di sini ada advanced lightning, ada lighting ya, advanced lighting, kemudian ada circle, ada wave ya, stroke ya, kemudian ada ramp, ya, macam-macam, line flare. Ya. Line flare sama seperti yang ada di dalam Photoshop. Jadi di sini mau saya geser ke sini line flare-nya bisa ya. Nah, ini akan efek adanya cahaya ya. Nah, adanya cahaya yang lewat. Ya. Nah, misalkan gini ya. Nah, ini ya. Nah, ini generate sendiri nih. Ukuran lingkarannya ya, ukuran lingkarannya ini bisa berubah. Ya. Nah, ya. Ketika kita gerakkan dia bisa memunculkan sendiri pengaturan-pengaturan nilai-nilainya ya. Gitu. Nah, ini generate. Kemudian ada juga efek di dalam generate di sini. Advanced lighting ya, advanced lighting. Nah, advanced lighting di sini dapat digunakan untuk membuat ini ya. Jadi kalau ini saya jalankan ya, nah lightingnya itu akan jalan sendiri. Nanti ini seperti awalnya ya, awalnya di sini misalkan diatur seperti ini. Ya. Kalau kita gerakan, bentuknya tetap. Ya. Tapi ketika ini nanti saya animasikan, ya, animasikan di sini misalkan saja originnya, originnya saya pindah. Nah, nanti kilatnya itu akan membentuk sendiri bentuk-bentuk yang berbeda ya. Nah, dia bisa menggenerate sendiri, mengatur sendiri tampilannya sesuai dengan pergerakan yang kita berikan, yang kita tentukan. Ya. Nah, yang ini juga sama ya. Nah, nanti bisa membentuk kilat yang berbeda ya. Nah,
Nah, sekarang kita animasikan, berarti dengan mengatur origin dan direction-nya kita bisa mengubah tampilan dari lighting-nya ya. Nah, ini tinggal kita tentukan aja. 1, 2 ya. Kalau sudah di sini kita tinggal atur ya. Originnya berapa ya. Kemudian direction-nya berapa ya. Maka nanti kilat ini akan bergerak sendiri secara otomatis ya. Kita coba. Jadi kita nggak perlu menentukan nanti kilatnya ini muncul berapa light ya, berapa sinar, kemudian nanti bergeraknya itu nekuknya gimana, nggak perlu diatur. Dia sudah mengatur sendiri sesuai dengan yang kita tentukan origin dan ya. Nah, ini di dalam pengaturannya ya. Kemudian modelnya juga banyak ya, di dalam lighting tipe ada direction, kemudian ada strike ya. Ini juga sama, ada origin dan direction ya. Nah, oh, strike ini bisa kita pindah-pindah ya ininya ya. Pendek, panjang ya. Kemudian yang ini juga sama, bisa kita pindah ya. Kalau yang direction tadi nggak bisa ya. Nah, ini nggak bisa naik nih, tapi ini bisa naik turun. Tapi yang bawah nggak bisa naik turun ya. Nah, ini. Jadi kalau yang bawah pengen bisa naik turun, kita bisa tentukan lighting tipenya menjadi strike ya. Ya, itu. Nah, ini di dalam penentuannya. Pengaturan-pengaturannya di sini random eh, conductivity stage ya. Nah, ini conductivity stage-nya bagaimana ya. Ya, nah, seperti ini aja lah ya. Nah, itu nanti akan bergerak ya. Nah, akan berbeda tampilannya. Ya. Itu. Nah, ini untuk penentuan turbulensinya ya, kekacauannya nggak usah banyak-banyak lah ya. Nah, ini bisa diatur ya, garisnya nggak terlalu ruwet ya. Kalau turbulensinya besar, garisnya ruwet ya. Nah, ini. Ya, nah, ini kan ruwet banget nih. Tapi kalau turbulensinya kecil, dia simpel garisnya. Nah, ya, itu. Nah, intinya di dalam pengaturannya ini atau nilai-nilainya ini bisa digunakan untuk mengatur bagaimana tampilan dari ini ya. Kemudian lebih lanjutnya di sini ada expert setting ya. Nah, expert settingnya ini ada kompleksitinya berapa ya, kompleks atau enggak ya. Kemudian ada macam-macamnya lah ya. Ini di dalam mengatur efeknya ya. Nah, ini jalan. Nah, itu kalau kita pengen menentukan advanced lighting ya. Penambahan efek kilat bisa digeser sesuai dengan yang kita inginkan ya. Nah, dia nanti akan membentuk sendiri sesuai pergeserannya atau sesuai posisinya bentuk-bentuk lightingnya ya. Nah, ini namanya generate ya. Jadi semua yang ada di generate itu dia bisa menentukan sendiri bentuknya sesuai dengan yang ditentukan nilai awal dan akhir dari suatu objek efeknya ya. Nah, ini generate ya. Jadi misalkan saja di sini ada strobe ya, efek strobe ya. Nah, ini nanti tinggal kita tentukan ya, brush size-nya seberapa ya. Nanti ketika ini nanti saya ubah atau saya jalankan, dia akan membentuk satu
stroke yang berbeda, beda, ya, itu. Nah ini ya, ini untuk menambahkan efek di dalam suatu objek. Kemudian ada juga efek color correction seperti tadi sudah saya sampaikan ya. Nah color correction berarti semuanya berkaitan dengan warna. Semuanya berkaitan dengan warna. Jadi di dalam color correction, di sini nanti ada pengaturan HLS ya, hue saturation, hue lightness saturation. Nah ini kalau saya ubah pada hue-nya, dia akan mengubah warna dari objeknya ya. Nah, saturasi ini untuk ketajaman warna, lightness untuk kecerahan atau gelap warna ya. Nah, kemudian ada juga color correction di sini macam-macamnya ya. Ini saya kira sudah nggak asing ya. Brightness and contrast di dalam Photoshop juga ada ya. Auto color atau contrast atau level di dalam Photoshop juga ada. Jadi kalau sudah pernah menggunakan itu di dalam Photoshop, di sini nggak akan asing ya. Level mengatur gelap terang berdasarkan level kecerahan ya dari objeknya. Nah ini ya, midtone ya. Nah ini bisa kita tentukan ya. Kalau seandainya saja pengen dibuat lebih cerah atau lebih gelap ya. Nah, digabung dengan HLS nggak masalah. Ini efek ini bisa diberikan sebanyak-banyaknya ya. Asalkan nanti pada saat render komputernya kuat, itu aja ya. Nah kalau pada saat render komputernya nggak kuat ya ada yang harus dikurangi ya. Color balance ini red, green, blue ya. Itu preserve illumination ini mengurangi kecerahan ya. Nah, mengurangi kecerahan. Nah, ini ya. Midtone, shadow tone, kemudian highlight tone ya. Nah, ini juga harus diatur. Kalau pengen diatur ya. Ini nanti akan berubah sesuai dengan yang kita temukan. Ya. Nah, ini warna, kemudian generate ya, kemudian keying ya. Nah, delete aja semua kalau pengen dihilangkan. Ya. Efek, kemudian keying. Nah, ini keying kalau pengen menghilangkan suatu kunci warna ya kita gunakan keying aja, keylight ya. Dipik aja langsung warnanya hilang ya. Dipik dari sini nanti hilang otomatis ya. Loh kok ini katut? Iya karena kita piknya tadi atau saya piknya tadi pada warna ini. Nah ini pengaruh ini nanti warna yang terdaftar di sini ya, warna yang terdaftar di sini ini sebagai warna yang dipilih untuk dihilangkan ya. Nah ya. Nah ini di dalam pengaturan keletnya. Kelet lebih bagus ya, nggak ada efek, nggak ada tampilan yang kurang ya, hijaunya hilang semua nih. Kita coba dengan blur ya, tadi dengan blur yang color T agak kacau ya, nah ini kita coba dengan blur. Efek, kemudian blur and sharpen ya, kemudian Gaussian blur, hijaunya nggak kelihatan ya, cukup baik ya kayak ini ya. Nah kalau tadi kan masih kelihatan hijaunya ya di blur, ini nggak kelihatan sama sekali, sudah hilang semua ya otomatis. Nah itu ya. Jadi kalau pengen menghilangkan suatu warna, kita bisa pilih warna apa yang pengen dihilangkan dari menu keying ya. Kemudian pilih keylight. Nah keylight cukup bagus ya. Gitu. Nah ini di dalam penentuan efeknya ya. Kemudian pada awannya, kalau awan ya tinggal diklik aja di sini di awan ya, cloud. Nah, layer cloud, kemudian kita pilih efek, kemudian kita pilih
color correction, ya, HLS, color balance, kita kurangi pada red shadow, ya, kemudian red balance, midtone red, dan highlight red, ya. Nah, ini dikurangi, yang blue-nya ditambah. Nah, maka nanti di sini akan berpengaruh pada tampilan objek awannya, ya. Gitu. Preset illumination, warna luminance-nya kita kurangi, ya. Ini di dalam penentuannya. Nah, dari seperti ini kita pasang, ya, keyframe-nya semua aja biar gampang di dalam menentukan, ya. Kemudian kalau sudah sampai sini mau dinormalkan, ya. Ya sudah, ini tinggal kita reset. Dah, langsung kembali ke normalnya. Nah, perlahan warnanya akan berubah sesuai dengan ketentuan pengaturan yang sudah ditentukan di dalam keyframe-nya, ya. Nah, ya. Ini sudah jalan sesuai dengan yang kita atur atau sesuai dengan yang sudah ditentukan pengaturannya. Dari warna sebelumnya seperti ini menjadi warna seperti ini, awannya kelihatan berbeda, ya. Nah, itu di dalam penggunaan efek, ya. Nah, nanti silakan dieksplorasi, ya. Ada efek transition, ya, ini transisi, ya. Transisi. Jadi ada apa ini contohnya, ya. Grid wave, ya. Nah, ini nanti tinggal kita tentukan, ya. Completion-nya, ya. Nah, ini grid wave ini. Ya, completion-nya ini yang bisa menentukan perubahan efek, ya. Jadi efek transisi yang bisa kita tambahkan di dalam satu klip, ya. Jadi dari awal ini ada sampai sini, nanti kita tambahkan ini, ya, keyframe di completion, ya, sampai sini nanti hilang background-nya, ya, 100, sampai sini nanti muncul lagi 0. Nah, maka hasilnya nanti bisa kita lihat, ya. Nah, ini secara perlahan nanti akan hilang, ya. Ya, ini dah kita tutup, ya. Sekarang saya pengen menentukan untuk CC grid wave di sini, ya. Saya berikan di dalam miskit, ya. Nah, untuk memberikan itu tinggal kita klik kanan aja, klik kanan, ya. Nanti kita cari perintah copy, kalau nggak ada di sini tinggal diklik aja, ya. Ctrl C, miskit, Ctrl V. Dah. Termasuk keyframe-nya, ya. Termasuk keyframe-nya. Plug sama, ya. Nah, ini. Ya. Jadi bisa kita copy efeknya, ya. Kita copy efeknya dari satu layer ke layer yang lain. Ya, seperti ini, CC grid wave, ya. Jadi diklik aja di cloud, CC grid wave klik, kemudian Ctrl C, klik di sini Ctrl V. Dah. Ya. Kalau sudah di sini untuk yang grid wave-nya saya hilangkan, ya, misalkan. Nah, efek grid wave-nya ini saya hilangkan, yang clouds, ya. Jadi tinggal grid wave-nya ini ada di dalam miskit. Ya. Nah, dia transisi menghilang, ya. Nah, ya.
Nah, itu beberapa efek yang bisa ditambahkan ya, selain kemarin kita sudah bahas tentang penggunaan efek fill ya, generate fill ya, yang mana generate fill ini untuk menutup ya, membuat seperti siluet ya. Itu kemudian highlight juga sudah kemarin ya, color key ya, dan beberapa tambahan lain ada efek transition dan lain sebagainya. Ya, kacau ya. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan efek di dalam Adobe After Effects untuk penggunaannya ya. Jadi kita bisa menambahkan dari menu efek ya, kemudian pilih ya. Atau klik kanan kemudian pilih ya. Current 7 channel, color correction, distort ya. Distort di sini ya sama seperti distort yang ada di dalam Photoshop ya. Jadi seperti twill ini untuk melengkungkan ya. Jadi saya hapus dulu jadi klik ya. Nah, ini twill ya. Di Photoshop juga ada ya. Cuma terkadang di dalam implementasinya yang belum atau kurang tahu. Atau mungkin di sini kalau dianimasikan nanti untuk mengubah dari bentuk seperti ini ke bentuk normal. Nah, ini nanti tinggal di reset aja. Nah, mungkin untuk bayangan di air atau apa ya, di bayangan di kaca atau apa, nah, ini bisa juga. Ya. Jadi tidak hanya gambar tapi video juga bisa di-trim ya. Gitu. Nah, ini dari efek distort. Nah, distort itu ya menjadi distorsi ya. Nah, ada wave, wrap ya, kemudian ada ripple, ripple ini juga sama ya. Bagian bawah yang mau saya ripple, kemudian di sini nanti tinggal diatur radiusnya. Ya. Nah, gelombang-gelombang ya. Wave speednya, pergerakannya ya. Nah, wave speednya nanti bisa kita animasikan ini berarti. Klik di sini, kemudian sampai sini, nanti tinggal kita naikkan ya, otomatis nanti akan bergerak ya. Nah, itu ya. Nah, ini untuk pengaturan efek di dalam After Effects ya, bagian dari mata kuliah film dan animasi 1 di Universitas Teknik. Ya. Silahkan dieksplorasi untuk efek-efeknya ya. Kemudian bisa dicoba ya untuk efek-efeknya seperti apa hasilnya ya, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk efek ya. Kemudian ada preset juga ya. Preset ini kalau saya biasa saya gunakan untuk menganimasikan teks ya. Jadi misalkan di sini saya buat teks ya. Misalkan ya. Dah ya. Kemudian di sini mau saya ubah ya, warnanya kontras dengan background, jadi saya beri warna merah ya. Nah, ini hurufnya mau diubah di sini ya. Ini sudah saya sampaikan juga beberapa waktu yang lalu. Kemudian tebal, kemudian besar ya. Posisinya di tengah misalkan ya. Ini mau saya berikan efek yang macam-macam ya, teksnya. Nah, untuk memberikan teksnya itu efek yang macam-macam, di sini nanti ada yang namanya efek and preset ya. Jadi dari menu, ini ada nggak ya? Nggak ada ini karena sudah kita tampilkan teks ya.
Jadi ada preset dan menu, bisa dilihat dari menu Windows ya. Efek and preset ya, efek dan menu. Efek and preset ya, menu Windows. Nah, nanti di dalam efek and preset di sini ada animation effect, animation preset. Ya. Diklik aja. Ya. Kemudian ada text. Nah, ya. Setelah itu kita pilih ya, animate in. Nah, animate in ini untuk munculnya. Jadi kalau animate in ini saya pilih yang center spiral, saya masukkan ke tag-nya nih ya. Nah, maka nanti dia akan dianimasikan tampilnya di situ bentuknya center spiral. Nah, seperti ini ya. Nah, itu ya. Nah, yang atur siapa? Yang atur udah otomatis Photoshop ya. Mau diganti lagi ya tinggal kita klik aja. Ya, yang apa? Animate out ya. Misalkan ini, ya, tarik aja ke sini ya. Ya. Kemudian tinggal dijalankan. Cuma ini hilangnya ya. Nah, hilangnya itu seperti ini. Nah, itu di dalam pengaturannya ya. Efek tag preset di sini tidak ada di dalam, tidak menjadi efek. Jadi tag preset itu digunakan untuk mengatur pengaturannya diatur dari tagnya nih ya. Ini, ya. Spiralnya ya, kemudian lain-lainnya. Nah, itu. Jadi kalau saya tambahkan tag di dalam suatu klip ya, nanti pengaturan defaultnya dari tag ya. Nah, pengaturannya defaultnya dari tag di sini ini hanya short, pad, more ya. Kalau saya tambahkan tag preset ya, misalkan saja animate in, ini animate in ya. Nah, ini center spiral saya masukkan di sini. Maka nanti tambahannya ini yang menjadi atau yang mengatur efeknya. Ada spiral, ada fit in. Kalau mau dinormalkan ya ini dihilangkan aja. Ya. Nah, cuma konsekuensinya nanti kalau ini dihilangkan ini tagnya ikut hilang. Ya. Gitu. Ya. Ini ikut hilang. Nah, ini di dalam pengaturannya seperti itu. Jadi hati-hati ya kalau kita menggunakan ini. Nah, terus bagaimana kalau misalkan saja di sini kita tidak bisa ya melihat contoh-contohnya harus dimasukkan padahal itu nggak terpakai nantinya ya. Nah, untuk itu kita bisa buka help ya, help, kemudian kita pilih After Effects help. Cuma kalau helpnya ini untuk yang baru ya, After Effects CC dan ECS dan CC, ECS 5 kalau nggak salah ya, mulai 5, 6, 7 dan terusnya itu harus connect internet ya help. Nah itu ya, helpnya di dalam internet. Jadi kalau tidak connect internet ya kita nggak bisa buka help ya. Nah ini masih proses membuka, jadi agak berat ya. Karena After Effects sendiri berat, kemudian OBS-nya juga berat ya. Nah ini buka Chrome. Chrome itu juga berat sebenarnya. Tergantung kontennya ya. Nah ini masih proses.
Nah, ini baru terbuka. Nah, ini langsung menuju ke Adobe ya, langsung menuju ke Adobe untuk membuka help Adobe-nya. Ya. Nah, nanti kalau sudah terbuka Adobe Help-nya, ini tinggal diketikkan aja ya. Tag animation, nanti otomatis muncul. Ya. Diarahkan ke situ. Ya. Nah, tutup aja ya. Nanti kita coba lagi. Nah, itu di dalam pengaturannya ya. Jadi kita bisa melihat ini. Ya, kita bisa melihat ini. Contoh-contohnya itu di dalam help After Effects-nya. Ya. Baru setelah itu nanti kita tinggal mengetikkan di dalam help After Effects-nya itu dengan kata kunci tag animation. Ya. Ini. Ya, karena di sini juga aktifnya di tag. Ya, tag animation ya. Nah, animation preset tag. Nah, kata kuncinya disesuaikan ini juga bisa ya, animation preset, kemudian tag. Gitu. Animation preset tag. Nanti otomatis muncul di dalam help-nya. Bentuk-bentuk dari semua kategori yang ada. Ya. Di tiap kategori ini ada banyak sekali pilihan ya. Nah, ada banyak sekali pilihan. Jadi kalau Anda pernah belajar di dasar animasi itu untuk membuat animasi itu dengan menggunakan Fishmax atau yang lain, ya. Nah, ini tidak kalah dengan Fishmax. Ya. Cukup banyak sekali animasi tag ini. Ya. Nah, selain animasi tag nanti juga bisa ini ada animasi background, ya. Ini nanti kali drag masukkan. Nah, ini background, ya. Nah, ini animasi background, ya. Berat ya. Ya. Loh, animasi backgroundnya yang dipakai apa? Di sini kita Anda lihat ada fractal noise 2, ya. Kemudian ada ini banyak sekali ya. Ini dari animation background, ya. Hapus saja ini, ya. Ya. Jadi semakin banyak efek, animasi efek, objek gambar, objek video, prosesnya berat. Ya. Gitu. Nah, intinya kalau kita pengen memberikan efek, tinggal kita klik aja ya pada klipnya, kemudian kita drag. Masukkan ke dalam klipnya. Nah, ya. Nah, di sini nanti akan diberikan efek. Ya. Loh, kalau ini seperti itu yang ganggu terus nih, yang kena ini terus ya misalkan ya. Nah, untuk memudahkan ya tinggal kita invisible aja nih dulu. Ya, karena saya pengennya memberikan efek di sini. Masukkan, ya. Nah, sekarang cloud-nya yang diberikan efek. Nah, itu di dalam pengaturannya. Oh, berarti kalau kita pengen memberikan efek di dalam ini, ya background, itu ada baiknya kita menggunakan solid. Ya. Solid kasih satu warna, oke. Oke. Masukkan efeknya. Udah, jalan. Ya. Nanti ini tinggal di blending dengan clouds-nya ya. Nah, sekarang efeknya jadi 2. Nah, ya. Bisa seperti itu. Ya. Sekarang kita invisible video green screen-nya tadi. Nah, ini sudah punya efek. Background-nya sudah mempunyai efek 2 model ya. Kok efek background ya. Background-nya itu ada 2 gambar atau 2
tampilan. Nah, ini ya. Nah, itu ketika kita menggunakan efek di dalam Premiere, After Effects ya, After Effects untuk diberikan di dalam klip ya, baik itu dari efek ataupun dari efek and preset ya. Kalau efek and preset tinggal kita drag ya, kita tinggal drag ke objeknya ya. Maka nanti akan diimplementasikan efeknya ke dalam klip yang kita. Baik, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini di dalam kuliah online film dan animasi 1. Terima kasih atas kebersamaan kita pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi. Selamat malam, selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap semangat agar tetap bisa berkarya. Saya Andi Prakasa undur diri, selamat malam.